pendahuluan, penanaman nilai moral pada anak usia dini penting untuk membentuk karakter anak sejak dini. Dengan adanya pembiasaan-pembiasaan yang baik yang dilakukan setiap hari dan dilakukan secara berulang-ulang, dengan adanya role model yang didapat dari orang tua dan guru. Dan tak lupa lingkungan anak bertumbuh juga sangat berpengaruh untuk membentuk karakter anak sejak dini. Kemudian pendekatan pembelajaran membantu guru memilih strategi yang tepat. Biasanya kita menggunakan mendongeng, itu bisa juga. Kemudian bermain peran, bernyanyi mungkin dengan tema-tema moral, bisa juga. Kegiatan rutin harian, dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, misalnya antri pada saat cuci tangan, membuang sampah, atau mungkin kalau di tempat saya itu ada makan bersama kan, dan itu anak-anak ambil mengembalikan piringnya di tempat yang sudah disediakan. Kemudian kita bisa memberikan pujian kepada anak-anak apabila melakukan hal-hal yang baik. Bisa juga dengan diskusi, mungkin ada pengalaman anak atau apa, itu kita bisa melakukan diskusi atau sharing dengan anak-anak. Menurut Lawrence Kohlberg berpendapat ada tingkatan cara berpikir atau penalaran seseorang terkait perkembangan moral. Yang ini yang akan dijelaskan nanti oleh kelompok kami. Slide berikutnya, Bu Rin. Nah, pengertian nilai moral anak usia dini. Nilai moral adalah pedoman perilaku baik dan buruk. Dan nilai moral anak usia dini itu adalah proses menanamkan nilai baik dan buruk, benar dan salah, dan sikap positif sejak dini agar anak mampu berperilaku sesuai mungkin norma agama, sosial, dan budaya. Pun yang seperti selama ini kita belajar itu tentang teori Piaget, perkembangan moral anak usia dini masih berada pada tahap heteronom, yaitu memahami aturan sebagai sesuatu yang tetap dan berasal dari orang dewasa. Nah, pada kali ini kelompok kami akan membahas tentang Lawrence Kohlberg yang ada 3 tahapan. Nanti yang akan dijelaskan di kelompok kami. Pada anak usia dini ditanamkan melalui pembiasaan, contoh, dan pengalaman langsung seperti yang sudah saya jelaskan di slide awal. Monggo bisa dilanjut. Berikutnya tujuan pembelajarannya. Bu Retno. Oke, saya lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami konsep nilai moral pada anak usia dini. Kemudian menjelaskan pendekatan konstruktivis, behavioristik, dan humanistik. Dan mengetahui contoh-contoh nanti di kelas. Bisa dilanjutkan, teman-teman? Halo, Bu Mira. Ya, monggo Bu Retno. Maaf. Kepental ya? Iya, oke. Nah, sampai yang tujuan ya, Bu sudah Bu Mira. Retno. Ini 3 tingkatan ini. Slide Oke, siap. Lanjutkan. Oke. Makasih Bu Mira. Ada 3 tingkatan menurut Kohlberg, yaitu penalaran prakonvensional, penalaran konvensional, dan penalaran pasca konvensional. Nah, ini ada yang prakonvensional. Pada tahap ini, anak memahami benar atau salah berdasarkan hukuman dan hadiah. Kemudian anak berperilaku baik karena takut dimarahi atau ingin mendapat pujian. Misalnya seperti di kelas itu,
anak-anak taat sama aturan karena anak-anak takut dihukum. Terus berbuat baik supaya dapat pujian atau stiker dari gurunya. Nah, ada lagi kalau contoh di sekolah itu anak merapikan mainan, kalau gurunya udah bilang kalau nggak mau dirapikan nanti tidak boleh bermain lagi. Nah, itu kan sama aja seperti kalau kalau nggak mau membereskan takutnya anak dihukum, nah nanti nggak boleh mainan lagi. Nah, akhirnya anak mau dia membereskan, bukan karena inisiatifnya sendiri. Kemudian anak yang mau antri, nah itu nanti gurunya juga memberikan bintang kepada yang tertib. Terus tidak memukul teman karena takut diminta duduk tenang. Itu yang penalaran prakonvensional. Untuk yang penalaran konvensional, itu anak mulai memahami bahwa aturan dibuat untuk menjaga ketertiban dan diterima oleh lingkungan. Jadi anak-anak itu ingin dianggap anak yang baik oleh guru sama teman-temannya. Ciri-cirinya kalau di kelas itu biasanya kalau mau menolong teman, nah agar dianggap baik. Kemudian mengikuti aturan karena itu memang kewajiban bersama. Kemudian mulai merasa salah kalau melanggar aturan yang sudah dibuat oleh guru. Kemudian kalau contohnya anak biasanya mengingatkan temannya, jangan lari-lari di kelas. Nah, itu misalnya salah satu aturan di kelas, aturan di sekolah. Kemudian contoh lagi anak bisa membantu teman yang jatuh. Nah, itu karena merasa itu perbuatan yang baik. Terus anak bisa antri tanpa disuruh karena tahu itu tata tertib di kelas. Nah, itu juga contohnya contohnya konvensional. Kemudian yang ketiga ada pasca konvensional, yaitu memahami anak-anak memahami nilai moral itu berdasarkan adil. Nah, bukan hanya aturan aja. Jadi mereka itu bisa menilai adil atau enggaknya. Ciri-cirinya itu seperti bisa memahami alasan moral yang lebih mendalam. Kemudian contohnya di kelas itu bisa temannya nih ada yang berbuat nggak adil. Nah, dia membela temannya yang sekiranya benar. Nah, meskipun dia beresiko dimarahi, tapi dia membela mana yang benar gitu. Kemudian bisa anak itu bertanya kalau memang aturannya itu kok begini ya Bu, nah gitu. Itu biasanya di pasca konvensional. Jadi pada tahap prakonvensional itu guru harus memberi pujian, lebih banyak memberi pujian, terus menjelaskan aturannya dengan bahasa yang dimengerti anak. Kemudian guru juga harus memberi contoh perilaku yang baik itu secara terus-menerus, nggak cuman 1 minggu sudah, jadi harus setiap hari. Kemudian ditanamkan nilai empati, bisa melalui cerita atau bermain peran, seperti itu. Monggo bisa dilanjut sama Bu Umi. Saya ya, masih saya. Lanjut Bu Rini. Oh, enggak. Pendekatan konstruktivis yaitu pendekatan pembelajaran yang berpandangan bahwa anak itu membangun atau mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan pemahamannya melalui pengalaman. Menurut pendekatan konstruktif ini, anak itu bukan hanya penerima informasi pasif, tetapi anak juga harus belajar melalui eksplorasi, bertanya, mencoba, dan berdiskusi. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Dalam penanaman nilai moral, dalam pendekatan konstruktivis ini, anak diajak memahami alasan dibalik suatu aturan, bukan hanya disuruh mentaati aturan aja. Jadi hanya itu diajak untuk memahami suatu alasan. Contohnya yaitu bermain peran atau role play.
anak bermain peran menjadi kasir dan pembeli misalnya. Gurunya memberi situasi, bagaimana kalau pembeli tidak membayar? Terus anak diajak berdiskusi tentang kejujuran dan tanggung jawab. Lanjut, Bu Rini. Lanjut, Bu Rini. Yang selanjutnya yaitu pendekatan behavioristik. Pengertian dari pendekatan perilaku dapat dibentuk melalui stimulus, yaitu rangsangan, dan respon atau reaksi. Menurut pendekatan ini, perilaku anak dapat dibentuk melalui pembiasaan, diberi penguatan atau reward, dan hukuman atau punishment untuk mempengaruhi perilaku anak tersebut. Fokus utama pada perilaku yang tampak. Dalam penanaman nilai moral, anak dibiasakan berperilaku baik melalui pemberian konsekuensi yang konsisten. Contohnya yaitu memberi pujian. Ketika anak mau berbagi mainan, guru berkata, "Aduh, bagus sekali ya, kamu anak yang baik karena mau berbagi." Terus pujian ini bisa menjadi penguatan positif sehingga anak itu ingin mengulangi perilaku tersebut. Contohnya lagi bisa kita memberi bintang. Misalkan anak yang disiplin dan merapikan mainan, kita bisa memberinya bintang, stiker bintang. Terus kita bisa membeli reward jika terkumpul misalkan banyak, berapa ya, 5 Mina bintang, oh anak mendapat hadiah. Seperti itu. Terus contohnya bisa juga dengan konsekuensi atau aturan kelas yang konsisten. Jika anak tidak merapikan mainan misalnya, maka ia harus merapikannya sebelum boleh bermain lagi. Monggo dilanjut, Bu Isma. Bu Rini itu bisa dinaikkan lagi slide-nya, dilanjut dengan Bu Isma. Bu Rini. Ya sudah itu Bu, pendekatan humanitas. Oh ya, Bu Isma, monggo dilanjut Bu Isma. Bu Isma. Pendekatan humanistik, pengertian, menekankan perkembangan emosi dan kesadaran diri. Kedua, hubungan hangat guru dan anak sangat penting. Lalu menghargai perasaan dan pilihan anak. Contohnya, diskusi perasaan setelah konflik, memberi kesempatan memilih kegiatan empati dan kerjasama. Lalu perbandingan pendekatan, yaitu konstruktivis, berfokus pada pengalaman anak. Yang selanjutnya behavioristik, berfokus pada pembiasaan. Dan humanistik, berfokus pada emosi dan relasi. Selanjutnya Bustia. Kesimpulannya, ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi. Guru dapat mengkombinasikan sesuai kebutuhan anak dan konteks pembelajaran. Berikutnya, terima kasih. Mungkin ada tanya jawab. Monggo dipersilahkan. Ya, alhamdulillah sudah selesai presentasi dari kelompok 3 yang membahas tentang 3 pendekatan tadi. Monggo bunda-bunda apabila ada pertanyaan langsung kita jawab nih. Display sensasi kasturi seperti wangi di tanah suci, sensasi suci. Alhamdulillah. Display sensasi kasturi. Yang nomor 1 ini siapa ya? Kok nggak kelihatan saya?
Saya Bu tadi Bu. Burini ta Bu? Burini Octavia. Buri. Nggih. Baik, gua guru ini. Nggih, saya mau tanya ya Bu. Tadi kan dijelaskan ada 3 pendekatan nggih Bu. Lah itu bagaimana sih Bu caranya untuk mengkombinasikan dari ketiga pendekatan tadi untuk kegiatan pembelajaran? Oke, itu yang saya tanyakan Bu. Terima kasih. Langsung dijawab ya Bu ya. Monggo Bu Isma, terima kasih. Ini ada yang belum di mute ya? Bu Isma. Oh. Sebentar. Bu, dilewati dulu yang lainnya dulu, Bu. Sebentar. Iya, di mute aja Bu Isma. Coba saya jawab. Oke. Bantu jawab Saya ya Bu ya. bantu. Oh ya, Bu Rini ya. Oh ya. Oke. Bu Rini jawab sama Bu Rini. Tiar Oh, ini iya. dijawab sama. Iya, silakan Bu. Ya. Ini bagaimana cara mengkombinasikan ya Bu ya dari pendekatan dari ketiga tersebut ya, pembelajaran tersebut Nggih, ya. betul Bu. Kombinasinya caranya bagaimana untuk kegiatan pembelajaran? Oke. Dalam satu kegiatan yang sama, guru bisa memberikan pengalaman nyata. Itu memberikan penguatan dan aturan yang jelas, itu behavioristik. Sedangkan untuk mengakui perasaan dan menghargai anak, itu humanistik. Contohnya kegiatannya yaitu Bu, kalau ada yang berebut mainan, guru itu menenangkan dan mengakui perasaan anak, kemudian guru bertanya solusinya kepada anak itu. Dan guru juga menguatkan perilaku positif saat anak bergantian. Nah, yang guru menenangkan itu dan mengakui perasaan itu humanistik, Ibu. Dan kalau bertanya pada anak, bertanya solusinya gimana kepada anak itu konstruktivitas. Guru dalam menguatkan perilaku positif itu behavioristik. Untuk mengkombinasikan dari pendekatan itu berarti anak tetap aktif dan berpikir, itu pendekatan konstruktivitas. Yang guru tetap konsisten dan memberi penguatan, itu pendekatan behavioristik. Yang bisa menghargai perasaan atau emosi, itu pendekatan humanistik. Nah, kita sebagai guru tidak hanya memilih satu pendekatan saja. Justru untuk pembelajaran akan lebih utuh ketika ketiganya digunakan secara seimbang sesuai situasi dan kebutuhan anak. Gitu Ibu. Bagaimana Bu Rini? Nggih, berarti dari pendekatan itu tadi itu ada kaitannya ya, satu pendekatan dengan pendekatan lainnya gitu ya maksudnya ya Bu. Iya. Jadi bisa dikombinasikan. Iya. Terima kasih Bu kalau gitu. Sama-sama. Bu Isma bisa dimut. Nggih, coba dimut ini loh. Lagi error ya? Iya. Kalau saya kamera saya. Monggo selanjutnya Bu Dewi. Nggih, terima kasih Bu. Ya, saya ingin bertanya, mengapa penting memberikan kesempatan anak untuk memilih kegiatan sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya? Saya bantu jawab ya, Bu Dewi. Nggih, monggo Ibu. Oke. Sebentar, tadi tanyanya
Mengapa penting memberi kesempatan anak menyampaikan pendapatnya saat membahas perilaku baik dan buruk? Bu, bisa diulangi Bu pertanyaannya? Jadi saya ulangi ya Bu ya. Nggih. Memberikan kesempatan anak untuk memilih kegiatan sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya itu kenapa ya Bu kok penting banget ya Bu ya? Oke. Memberi kesempatan anak memilih kegiatan sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya. Itu penting karena memberi kesempatan anak adalah bentuk penghargaan terhadap dirinya karena menunjukkan bahwa anak dianggap mampu, berharga, dan mempunyai kesempatan. Ini sangat penting, Bu, untuk perkembangan kepribadian dan sosial emosional anak. Selain itu, dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak, melatih kemandirian, mengembangkan kemampuan berpikir anak, meningkatkan motivasi belajar, serta menghargai keunikan setiap anak, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dengan memberi kesempatan anak memilih kegiatan, bukan berarti guru itu melepas kontrol, tetapi memberikan ruang kebebasan yang terarah, menghargai diri dan suara anak, membangun percaya diri dan kemandirian. Memberikan pilihan adalah acara sederhana, namun bermakna untuk menunjukkan bahwa setiap anak adalah individu yang berharga. Seperti itu, Bu. Bisa dipahami? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Berikutnya Bu Emi, monggo Bu Emi. Ya, Ibu. Di sini saya, Bu Emi, mau tanya nih, bagaimana caranya untuk guru mengenalkan perbedaan perilaku yang baik dan yang kurang baik tanpa membuat anak tersebut merasa dihakimi. Ya, Bu Emi. Ya. Saya coba jawab ya pertanyaannya Bu Emi ya. Ya, monggo. Mengenalkan perbedaan perilaku baik dan kurang baik perlu dilakukan dengan pendekatan yang positif, empatik, dan tidak menghakimi. Fokusnya pada anaknya, maksudnya fokusnya bukan pada perlu diperbaiki. Cara yang bisa dilakukan dengan cara menggunakan bahwa yang menilai tindakan bukan pribadi anak. Contoh, jangan melabeli anak. Kamu itu anak nakal. Tapi dirubah menjadi tindakan memukul itu bisa membuat temanmu sakit loh. Dengan cara ini, anak tetap merasa diterima. Tetapi memahami bahwa perilakunya perlu diperbaiki. Kemudian menggunakan bahasa yang positif dan solusi. Contohnya kalau mau main bisa bilang dulu, boleh aku pinjam, begitu. Terus juga bisa menggunakan cerita dan media. Guru bisa menggunakan boneka tangan, cerita dongeng, buku gambar, bercerita atau bermain peran. Jadi anak akan belajar tanpa merasa tersindir. Kemudian bisa berdiskusi menyampaikan perasaan anak. Contohnya, kalau mainannya direbut, rasanya bagaimana? Nah, pertanyaan seperti itu bisa membantu anak mengembangkan empatinya.
Kemudian memberikan apresiasi pada perilaku baik dengan fokus memperkuat perilaku positif. Misalnya, terima kasih sudah menunggu giliran ya. Penguatan positif akan lebih efektif daripada memberikan hukuman. Terus juga bisa membuat kesepakatan kelas bersama. Seperti melibatkan anak membuat aturan sederhana. Misalnya, kita saling menyayangi. Atau kita tidak boleh memukul karena aturan dibuat bersama. Anak merasa memiliki dan tidak merasa dihakimi saat diingatkan. Mungkin seperti itu Bu Emi, contoh-contohnya. Berarti intinya tetap kita nggak boleh menjustis anak ya. Berarti tetap kita ajak sharing dan mengajarkan bahwasanya suatu hal itu tidak baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Seperti itu ya Bu. Iya betul Bu, tidak boleh menjudge anak seperti itu kan nanti bisa ini ya menggugurkan mentalnya juga. Iya. Ya, Nggih, itu Bu Emi. Terima kasih ya. Iya, saya terima kasih sekali atas penjelasannya. Alhamdulillah sudah terjawab dengan baik. Kemudian ke Bu Nunu ya, monggo Bu Nunu. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan ke saya. Ini yang saya mau tanya, Bu, apa tantangan terbesar dalam menanamkan nilai moral di kelas PAUD, Ibu? Itu aja yang saya tanyakan. Matur nuwun, Bu Mira. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nunu. Pertanyaannya tadi, apa tantangan terbesar dalam menanamkan nilai moral di PAUD ya Bu ya? Di kelas PAUD. Nggih, Bu. Tantangannya yaitu perbedaan latar belakang, yaitu setiap anak datang dari keluarga dengan pola asuh yang berbeda, aturan rumah yang berbeda, dan kebiasaan yang berbeda. Jadi, apa yang dianggap tidak boleh di sekolah itu bisa saja di rumah itu dibiarkan. Ini yang membuat guru itu lebih sabar dan juga konsisten. Terus tahap perkembangan yang masih egosentris, yaitu anak masih sulit untuk memahami sudut pandang orang lain, masih berpusat pada diri sendiri dan ingin kebutuhannya itu dipenuhi. Jadi perilaku anak seperti itu tidak mau berbagi atau mudah marah adalah bagian dari proses perkembangan, bukan karena kenakalan anak. Pentingnya konsistensi dan keteladanan, yaitu nilai moral sulit tertanam jika aturan berubah-ubah, guru itu tidak konsisten dan orang dewasa memberi contoh yang berbeda. Karena anak belajar lebih banyak dari apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Proses yang membutuhkan waktu panjang, Bu. Nilai moral tidak bisa terbentuk dalam 1 atau 2 kali pembelajaran. Diperlukan pengulangan, pembiasaan, keteladanan, dan kesabaran. Tetapi justru di usia inilah fondasi moral paling kuat dapat dibangun dengan pendekatan yang sabar, konsisten, dan penuh empati pada anak. Maka nilai moral dapat tumbuh secara alami dalam keseharian anak di kelas. Itu jawabannya Bu Nono. Nggih, Bu. Jadi untuk pendekatan itu pendekatan ke diri sendiri, ke anaknya lah, dan juga pendekatan ke keluarga gitu, nggih. Itu harus berjalan dengan beriringan atau seimbang, nggih. Iya, Bu Nono. Nggih, matur nuwun, Ibu. Oke, sama-sama Bu Nono. Terima kasih Bu Hanifah. Terus selanjutnya ke Bu Zul ya, monggo Bu Zul.
Terima kasih. Coba saya bantu jawab nih, Bu. Monggo, Bu Dinda. Menghadapi anak yang belum mau berbagi itu hal yang wajar, karena pada usianya anak masih berada tahap egosentris, yaitu kondisi anak yang terlihat dan memahami dunia nyata dari sudut pandangnya sendiri. Tugas kita sebagai guru bukan memaksa, tetapi membimbing secara bertahap. Dengan cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan tetap tenang dan tidak melabeli anak, menghindari mengatakan anak kamu pelit atau kamu tidak boleh begitu. Sebaliknya, kita harus berkata dengan kamu ingin bermain ya. Setelah selesai kita bisa gantian dengan teman yang lainnya ya. Jadi kita harus bisa memisah antara perilaku dari pribadi anak. Kemudian kita juga bisa mengakui perasaan anak. Dengan mengakui perasaan anak jadi merasa dipahami. Seperti kamu lagi asik bermain, jadi belum mau meminjamkan ke temannya ya. Setelah itu anak bisa diarahkan dengan kata, tapi temanmu juga mau mencoba loh, kita bisa buat kesepakatan ya. Nah, dengan begitu anak akan lebih mudah menerima arahan ketika perasaannya dihargai. Kemudian lagi kita bisa mengajarkan anak dengan konsep bergantian, bukan memaksa berbagi. Karena pada anak usia dini, konsep bergiliran lebih mudah dipahami daripada harus berbagi sekarang. Contohnya dengan membuat kesepakatan. Setelah ibu guru hitung sampai 10, gantian ya. Ini bisa membantu anak belajar lebih adil tanpa merasa dirampas. Kemudian lagi kita bisa menggunakan cerita atau menggunakan boneka. Menggunakan cerita bergambar atau bermain peran. Misalnya, cerita tentang teman yang tidak mau berbagi. Kemudian temannya sedih, lalu ajak anak untuk berdiskusi. Jadi kalau temannya rasanya begini bagaimana? Lalu pendekatan ini tidak menyudutkan anak tertentu. Kemudian lagi kita bisa dengan memberikan contoh dan penguatan positif. Saat anak tidak mau berbagi, berikan apresiasi seperti terima kasih sudah mau gantian, temannya jadi senang. Anak yang lain akan menirukan perilaku yang mendapatkan penguatan yang positif. Jadi berbagi bagi anak usia dini adalah proses belajar untuk mau menggunakan, meminjamkan, dan memberikan sesuatu kepada orang lain secara bergantian dengan rasa senang. Kurang lebih begitu Bu Zul jawabannya. Iya Bu, sama-sama. Masih ada yang bertanya Kak ini? Apa ya? Bu Ririn ya? Bu Ririn, Bu Mira. Bu Ririn. Oke, terima kasih Bu Mira. Saya mau tanya, apa dampaknya jika guru tidak konsisten dalam memberikan aturan atau konsekuensi? Mboten mawon Bu. Dampaknya apabila bu gurunya tidak konsisten. Ya Bu. Dalam memberikan aturan. Dampaknya yang paling bisa kita rasakan ya tidak akan terbentuk nilai karakter yang baik terhadap anak tersebut. Di awal slide kita tadi sudah menjelaskan bahwa penanaman karakter ini sejak dini untuk anak-anak itu harus kita lakukan secara konsisten, berulang-ulang, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, pun sebagai orang tua juga kita harus selalu berkoordinasi dengan bu gurunya juga. Bu gurunya juga harus lebih sering berkoordinasi dengan orang tua untuk menyampaikan hal-hal apa sih yang mungkin ada temuan-temuan di sekolah, misalnya anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, itu segera dibicarakan dengan orang tua sehingga pembelajaran di
sekolah pun bisa berlangsung juga di rumah. Kalau tidak konsisten, ini anak akan cenderung berbuat sesuka hatinya karena dia merasa di rumah aku boleh, sedangkan di sekolah aku nggak boleh. Nah, itu memang sering sekali terjadi. Menurut Bu Ririn kembali, misalnya di lembaganya Bu Ririn kira-kira seperti apa? Apakah ada muridnya yang mungkin seperti itu? Ya ada Bu, ya sama. Tapi ya tetap diulangi lagi, tapi tetap kita kasih penjelasan lagi. Nah, betul Bu. Biasanya Bu gurunya itu juga kadang ada ya di titik yang mungkin ya ampun udah kayak gini, udah balik gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Kemarin kan nggak boleh begini, nggak boleh. Tapi ya tetap namanya anak-anak. Ya tetap mengulang-ulang, tidak bosan-bosan. Betul, itu memang tugasnya kita sebagai guru. Saya pun juga selalu mengingatkan teman-teman apapun yang terjadi itu kita harus selalu mengulangi aturan, mengulangi sesuatu yang kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk anak-anak. Entah sampai kapan, suatu saat pasti akan terjadi kebiasaan itu untuk anak-anak. Gitu Bu Ririn yang bisa saya jelaskan secara singkat. Atur nuwun Bu Mira. Jawabannya. Monggo. Masih adakah? Bu Devi jadi. Alhamdulillah. Jadi Bu, kan? Oh itu tanya Bu Mira, Bu Devi. Oke, monggo. Oke, saya mau tanya Bu, gimana ya Bu caranya membantu anak untuk mengungkap perasaannya setelah terjadi konflik kecil di kelas, kayak lagi berantem sama temennya, gitu Bu. Apa terdengar suara saya? Dengar Bu, monggo Bu Retno. Bu Mira, Mas kecilnya sedikit Mas. Kalau misalnya ada konflik katanya, kalau di kelas tuh gimana? Kalau misalnya ada konflik kecil di kelas, misalnya berebut mainan atau yang bertengkar tadi saling dorong. Nah, itu kita sebagai guru tuh jangan langsung mengadili atau menyalahkan anak. Nah, tapi kita harus jadi penengah yang membantu anak itu mengenali, bisa mengungkapkan perasaannya. Caranya menenangkan situasinya dulu sebelum bicara. Bantu anak buat menenangkan diri, misalnya ajak tarik nafas dulu gitu. Nah, karena anak itu sulit mengungkapkan perasaannya kalau masih marah atau masih nangis gitu. Terus kemudian nggak usah menyalahkan kamu ini ya, mengakui gini, seperti kamu ini ya, kamu kelihatannya kok lagi marah ya, atau kamu kelihatannya lagi sedih karena mainannya tadi diambilnya. Nah, dengan mengakui perasaannya anak seperti itu tuh, jadi anak merasa dipahami dan diperhatiin gitu loh Bu. Kemudian bisa membantu anak memberikan nama emosinya, karena anak usia dini tuh belum mampu menyebutkan perasaannya sendiri. Nah, kita sebagai guru tuh bisa membantu bertanya sederhana, misalnya nih, kamu marah atau sedih nih ya. Nah, itu bisa melatih anak bisa mengenali emosinya dari situ tuh. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak-anak ini yang tadi konflik nih. Nah, itu memberi giliran buat berbicara tanpa dipotong, misalnya yang satu lagi menjelaskan, ini Bu aku tadi lo didorong, ini enggak, ini lo gini. Nah, itu ditenangkan dulu. Jadi biarkan satunya bercerita dulu bagaimana awalnya sampai selesai, satunya bercerita sampai selesai, baru nah kita menengahi bagaimana. Nah, itu juga bisa melatih sikap menghargai antar teman untuk mengungkapkan pendapatnya temannya. Kemudian ada memberi solusi. Nah, tanya sama anak-anak perasaannya gimana kalau kalian bertengkar, terus harusnya bagaimana ya ini ya. Nah, jadi anak juga ikut berpikir, iya ya, habis bertengkar gini terus ngapain ya. Nah, gitu kan akhirnya
mereka juga belajar apa ya, saling menghargai temannya. Kalau bertengkar itu ya nggak baik. Nah, akhirnya juga sama-sama saling menghargai lah sama temannya. Nah, itu semuanya itu juga buat perkembangan sosial emosionalnya anak. Seperti itu Bu Devi. Barangkali ada sanggahan. Ya, terima kasih Bu Retno. Oke, sami-sami. Bagaimana Bunda-Bunda? Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Alhamdulillah. Dari pertanyaan awal sampai terakhir, mungkin di awal-awal juga kita mempelajari di presentasi kali ini. Saya yakin semua Bunda-Bunda sudah pernah melakukan semua yang ada teori-teori ini, cuman baru tahu aja ya sekarang namanya konstruktivis, behavioristik, sama humanistik. Saya yakin seperti itu. Dan sebagai guru di PAUD itu memang harus kreatif, harus inovatif gitu ya Bunda. Kayak contohnya hari ini saya sedikit bercerita, mungkin bisa buat tertawa. Ada murid saya tuh pulang TKA ini, bawa tas, dia habis pakai sepatu, bawa tas, bawa tumbler, bawa hasil karya. Kebetulan murid ini pulangnya ke daycare. Karena bawaannya banyak, dia itu tidak bisa berdiri. Dan otomatis dia bilang, tolong superhero, aku nggak bisa berdiri superhero. Semua yang ada di situ yang lagi jemput tuh ketawa, tolong superhero, saya nggak bisa berdiri. Kemudian saya nyeletuk, yuk siapa yang mau jadi superhero? Nah, karakter superhero ini kan mungkin melekat di benak anak-anak ya, seseorang yang menolong atau apa yang sering kita tayangkan mungkin sebagai video pembelajaran di kelas gitu, mungkin dari situ. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman semuanya, kelompok 3 juga. Terima kasih Bu Cucu atas kesempatan presentasi kelompok 3. Alhamdulillah kami tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.